Include adalah sebuah relasi antara case dengan case, di mana sifat relasinya adalah si anak yang ditunjuk dari induk, si anak yang ditunjuk dari induk adalah merupakan bagian daripada si induk. Nah, di sini jika kita lihat kembali, yang menjadi induk adalah pesan jasa antar. Yang menjadi anak adalah input asal dan tujuan. Maka, untuk membuat include ini, kita bisa menariknya dari si induk menuju ke anak. Caranya sama seperti menggunakan asosiasi tadi, kita cukup perlu mengklik di aktornya, kemudian ditarik ke pesan jasa antar. Nah, di sini kita menggunakan tools include, diklik terlebih dahulu, kemudian kita tarik dari pesan jasa antar menuju input asal dan tujuan. Jika sudah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini pesan jasa antar include input asal dan tujuan. Nah, karena input asal dan tujuan adalah anak, kita bisa menyebutkan input asal dan tujuan itu adalah merupakan dari pesan jasa antar, di mana input asal dan tujuan itu harus dieksekusi. Jika tidak dieksekusi, maka pesan jasa antar tidak bisa dijalankan. Nah, sekarang kita balikan ke aplikasinya. Di aplikasi ojek online, kalau kalian mau sedang memesan jasa antar, kemudian kalian tidak menginputkan kedua data ini, ya kalian nggak bisa. Emangnya kalian mau kemana? Kan? Gitu. Artinya, input asal dan tujuan itu sifatnya wajib, harus dilakukan. Jadi di sini, si anak itu harus dieksekusi jika induknya mau dijalankan, mau dieksekusi juga. Artinya, include itu bisa dikatakan wajib untuk dijalankan. Oke. Kemudian, ada case lainnya di dalam pesan jasa antar ini, yaitu pilih metode pembayaran. Oke, kita bayangkan lagi di aplikasi ojek online, ketika kita memilih menu metode pembayaran, jika kita punya balance atau punya uang elektronik di sana, atau yang disebut dengan GoPay atau OVO, biasanya kita akan langsung diberikan pilihan itu terlebih dahulu. Nah, tapi bukan berarti kalian tidak bisa memilih, ya kan? Atau sebaliknya, ketika kalian tidak memiliki uang elektroniknya, tidak memiliki OVO ataupun tidak memiliki GoPay sebagai contoh, maka kalian akan langsung otomatis diarahkan ke metode pembayaran berupa uang cash. Seperti itu. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa memilih metode pembayaran lainnya. Oke, artinya cash pilih metode pembayaran. Kita buat terlebih dahulu. Pilih metode pembayaran. Enter. Nah, artinya case pilih metode pembayaran ini, si pengguna member itu bisa menjalankannya ataupun tidak, juga tidak apa-apa. Berbeda dengan input asal dan tujuan tadi, si pengguna member itu wajib menjalankannya, karena jika tidak, pesan jasa antar tidak bisa dijalankan. Tapi kalau pilih metode pembayaran, si pengguna mau menjalankannya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Karena biasanya sudah diotomatisasi. Sistemnya sudah otomatis. Tadi, langsung otomatis ke pembayaran uang elektronik, atau langsung otomatis membayar dengan uang cash. Gitu. Nah, maka di sini, model relasinya itu bukan lagi include, tapi extend. Nah, kita membuat extend terlebih dahulu. Caranya sama. Klik dulu extendnya, kemudian klik cash pesan jasa antar, kemudian tarik menuju pilih metode pembayaran. Oke. Jika sudah, kurang lebih seperti ini. Sebentar.
Oke. Kita intip dulu, tapi sepertinya berbeda dengan yang dicontoh, tapi tidak apa-apa, nanti coba saya jelaskan. Oke, di sini extend, pilih metode pembayaran. Kemudian yang ketiga, misalkan berikan tips. Berikan tips itu artinya jika kalian sudah pernah melakukan transaksi menggunakan aplikasi ojek online, itu kan kalian bisa memberikan tips atau uang tambahan gitu kan ke si ojeknya. Berikan tips. Nah, disitu kan ada fitur berikan tips. Fitur ini antara ada dan tiada sih, soalnya orang-orang biasa menggunakannya atau tidak menggunakannya. Nah, di sini saja kalian sudah paham kan? Use case tips itu sifatnya extend atau include. Karena dia dijalankan boleh, tidak juga tidak apa-apa, ya kan? Artinya ini adalah sifatnya extend, bukan include. Oke, tapi karena contoh extend sudah ada di atas, maka yang ini kita hilangkan saja dulu ya, biar lebih sederhana, seperti ini. Oke. Jika kita lihat di contoh yang sebelumnya kita buat, ternyata ada sedikit perbedaan. Banyak, nggak sedikit. Kalau di sini pilih metode pembayarannya adalah relasinya include, tapi di sini extend. Nah, kok bisa beda seperti ini? Tidak masalah, karena tergantung si perancang aplikasinya. Jika si perancang aplikasinya berpikir seperti ini, artinya si pilih metode pembayaran ini nggak harus dijalankan, karena akan dijalankan otomatis oleh sistem. Tapi di sini di contoh yang sebelumnya, pilih metode pembayaran itu wajib dijalankan. Mungkin karena jika metode pembayaran ini tidak dijalankan, maka ini pesan jasa antar atau ojek itu tidak bisa dieksekusi. Artinya pilih metode pembayaran itu pasti akan muncul setelah asal dan tujuan itu diinputkan. Jadi di sistemnya itu dia harus menginputkan asal dan tujuan, kemudian pilih metode pembayaran. Artinya, satu sistem dan yang lainnya, meskipun satu jenis, itu case-nya bisa berbeda-beda tergantung model bisnisnya. Nah, di sini kita buat extend terlebih dahulu, karena contohnya lebih sederhana juga. Nah, jika seperti ini, jika sudah seperti ini, kita bisa berpikir bahwa, oh, case pesan jasa antar itu sudah cukup. Tidak perlu lagi ada anak-anak yang lain. 2 anak cukup. Maksudnya 2 anak case cukup. Kemudian kita bisa bertanya lagi, kira-kira apa lagi yang bisa digunakan oleh si member ini di dalam sistem ini? Apa lagi? Kok malah nanya? Di contoh di sini ada pesan makanan. Artinya kita bayangkan saja di aplikasi ojek online, selain kita bisa pesan jasa antar, kita juga bisa pesan makanan. Ya kan? Kemudian yang terakhir bisa melakukan pembayaran, beli pulsa, bayar listrik, beli voucher game, ya kan? Nah, artinya itu adalah case-case yang lainnya bisa kalian tambahkan di sini. Oke, tadi ada pesan makanan. Kemudian ada melakukan pembayaran. Kita beri tambahan informasi seperti bayar pulsa, kemudian listrik, kemudian voucher, dan lain-lain, sakti. Nah, jika kalian setelah menghit enter di keyboard kalian kemudian muncul seperti ini, dirasa tidak rapi, jika kalian klik lagi, di sini ada titik hijau. Nah, ini digunakan untuk fit size, untuk merapikan. Jadi, bisa dirapikan otomatis, tinggal klik saja hijau-hijaunya. Nah, nanti akan diklik otomatis. Nah, jika sudah, kita bisa menghubungkan 2 use case baru kita ini menuju ke aktor pengguna member menggunakan association. Kita tarik, kemudian kita tarik. Oke. Kita sudah punya 2 aktor,
dan beberapa use case. Nah, cuma di sini aktor member dan aktor pengguna itu sebenarnya satu jenis, di mana member itu dahulunya ya pengguna umum, ya kan? Dan pengguna umum jika daftar dia menjadi member, artinya mereka itu ada di sisi yang sama. Maka perlu kita hubungkan menggunakan notasi generalisasi. Jadi jika kita lihat lagi materi kita, notasi generalisasi itu artinya adalah mengumumkan sesuatu, di mana di sini aktor member adalah hasil generalisasi daripada aktor pengguna umum, di mana member itu sudah pasti pengguna umum, tapi pengguna umum belum tentu dia adalah member. Atau si pengguna umum itu sudah pasti, si pengguna member itu sudah pasti dia adalah pengguna umum, tapi pengguna umum belum tentu dia adalah pengguna member. Siapa tahu ada orang yang download aplikasi ojek online tapi nggak daftar juga gitu kan, tiba-tiba di uninstall lagi. Siapa tahu seperti itu. Nah, jadi di sini antara pengguna umum dan pengguna member itu perlu digeneralisasi.